Di Cina, setiap mega proyek merupakan tantangan yang mendorong batas-batas yang mustahil. Megastruktur futuristik muncul mendahului zamannya, keajaiban teknik bangkit melawan kekuatan alam, dan geografi ekstrim menuntut solusi kreatif. Cina juga unggul dalam mengembangkan drone, kecerdasan buatan dan robotika. Video kali ini kita akan menyelami keajaiban teknik Cina yang paling menakjubkan. Mimin juga akan menampilkan mega proyek yang jarang dibicarakan, tetapi benar-benar luar biasa. Chongqing. Kota megah ini dibangun di atas lahan yang sebelumnya pegunungan dilintasi sungai-sungai dalam, seperti Yangtze dan Jialing. Bentang alam yang terjal, memaksa para insinyur berpikir lebih kuat, menciptakan jalan raya layang, jembatan dan terowongan bertingkat yang saling terkait. Hasilnya adalah kota yang terasa hampir mustahil, seperti sesuatu yang diambil dari film fiksi ilmiah, atau video AI. Di Chongqing terdapat rel kereta yang luar biasa. Rel kereta api ini terkenal dengan desainnya yang unik. Di stasiun Laziba, relnya langsung menembus gedung bertingkat. Solusi cerdas untuk mengatasi keterbatasan ruang. Kota Chongqing juga berkembang menjadi pusat robotika di Cina, terutama dalam produksi robot humanoid dan industri. Kota ini juga menjadi tuan rumah bagi pusat-pusat penelitian robotika, termasuk Universitas Chongqing, Sains dan Teknologi. Sementara ini para insinyur dan perusahaan-perusahaan terkait sedang merencanakan produksi massal untuk robot-robot yang dapat bekerja di pabrik, menyambut tamu, atau merawat manusia. Direncanakan dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, robot-robot mereka dapat berbicara dengan lancar, mengenali emosi manusia, merespon dengan empati dan bahkan menjadi teman romantis. New Century Global Center. Ini adalah bangunan terbesar di dunia berdasarkan total luas lantai, yang terletak di kota Chengdu. Jika Anda berada di dalam bangunan ini, Anda seperti berada di dalam kota, yang memungkinkan orang untuk tinggal, bekerja, berbelanja, beristirahat dan menikmati hiburan, tanpa pernah melangkah keluar. Dapat menampung hingga 20.000 orang sekaligus, dan menampung ratusan toko termasuk merek-merek internasional mewah. Di dalamnya juga terdapat pantai buatan, dengan langit digital, ombak yang terkontrol, dan sistem pencahayaan yang mensimulasikan matahari terbit dan terbenam. Jembatan Teluk Qingdao. Jembatan ini menghubungkan Qingdao dengan Huangdao, dan termasuk di antara jembatan laut terpanjang di dunia. Strukturnya yang berbentuk huruf Y bercabang, untuk menghubungkan beberapa bagian kota. Jembatan ini memiliki 6 jalur untuk kendaraan, dan 1 jalur darurat di tengahnya, dirancang untuk bertahan setidaknya 100 tahun. Jembatan ini menggunakan material tahan korosi laut, dan dibangun di atas laut terbuka, di daerah yang dikenal sering berangin kencang. Konstruksi ini bertumpu pada ribuan tiang baja dan beton, yang ditanamkan di dasar laut, menopang seluruh struktur jembatan. Bendungan Tiga Ngarai adalah pembangkit listrik tenaga air terbesar di dunia.
Terletak di Sungai Yangtze, yang diresmikan pada tahun 2023, pembangunan penuh memakan waktu hampir 2 dekade dan dilakukan dalam beberapa tahap. Waduk bendungan juga memungkinkan transportasi sungai dan diperkirakan menghasilkan sekitar 2% dari total konsumsi energi Cina. Di sisi utara bendungan, terdapat 2 garis pintu air paralel yang berfungsi sebagai tangga air bagi kapal untuk turun dari waduk ke permukaan sungai yang lebih rendah. Di bendungan ini juga terdapat lift kapal dengan fitur yang sangat mengesankan. Lift kapal raksasa ini dapat menaikkan atau menurunkan kapal dengan berat hingga 3.000 ton. Hal ini memungkinkan kapal untuk menyeberang ke sisi lain dalam waktu sekitar 40 menit, jauh lebih cepat dibandingkan dengan sistem pintu air yang memakan waktu beberapa jam. Ruangannya tertutup rapat, dan mesin hidrolik mengangkat atau menurunkan seluruh wadah berisi kapal. Jalur Shenzhen-Zhongshan dianggap sebagai salah satu proyek lintas laut paling menantang di dunia. Menghubungkan 2 kota besar di delta Sungai Mutiara, kota Shenzhen dan Zhongshan. Membentang sepanjang 49 km, proyek ini menggabungkan terowongan, jembatan, dan pulau buatan. Daerah ini memiliki arus deras, pasang surut yang berubah-ubah, dan lalu lintas laut yang padat, yang menyulitkan pekerjaan dengan derek terapung maupun kapal. Di sebuah pulau buatan terdapat pintu masuk ke terowongan bawah air, yang memungkinkan kendaraan masuk dengan kecepatan tinggi, tanpa tanjakan yang curam. Terowongan ini menurun secara bertahap, dengan fasilitas penting seperti sistem ventilasi, dan peralatan kontrol lalu lintas. Pusat Superkomputer Chengdu. Fasilitas ini dirancang untuk menampung superkomputer canggih penting dalam pengembangan model kecerdasan buatan tingkat lanjut. Yang membuatnya menonjol adalah bentuk kubus besar yang dilapisi panel aluminium berwarna-warni yang berubah warna dengan cahaya. Di dalamnya terdapat ruang utama, tempat superkomputer beroperasi, mampu melakukan triliunan hitungan per detik. Tidak seperti pusat data lain yang tersembunyi, bangunan ini dirancang untuk dikagumi. Menjadi bagian dari jalur arsitektur yang memadukan sains dan teknologi. Tangga Atulir. Sebuah sistem tangga baja vertikal yang menakjubkan, yang dibangun di desa pegunungan terpencil Atuler, di Provinsi Sichuan. Dibangun untuk menggantikan tangga tali dan kayu yang berbahaya, yang dulu digunakan penduduk desa untuk naik dan turun tebing. Meski medannya yang menantang, proyek ini selesai hanya dalam beberapa bulan, dengan menggunakan material ringan dan aman. Tangga ini sangat curam. Beberapa bagian terdapat kemiringan 70 derajat, di titik lain jalur ini benar-benar vertikal. Dulu naik turun tebing membutuhkan waktu 2 hingga 3 jam, sekarang dapat dilakukan hanya dalam 30 hingga 40 menit. Mungkin ada beberapa orang bertanya-tanya, mengapa tinggal di tempat yang ekstrim seperti itu? Dulu tebing curam berfungsi sebagai benteng alami yang melindungi masyarakat dari penjajah. Belakangan banyak keluarga pindah ke perumahan baru di kota dengan fasilitas dasar seperti air dan listrik, meski sebagian memilih tetap tinggal di tempat itu. Kereta Fuxing dianggap sebagai kereta peluru paling canggih di China,
kereta ini mempertahankan kecepatan dan kinerja tinggi dalam segala kondisi cuaca, dari panas dan dingin ekstrim, hingga salju, hujan dan badai pasir. Ketepatannya mengagumkan, bahkan dalam perjalanan jarak jauh, selisih kedatangan kurang dari 10 detik di wilayah Guangxi, jalur ini menghubungkan kota-kota yang dulunya terisolasi. Untuk menjaga kecepatan yang konstan, para insinyur membangun jembatan layang dan terowongan pegunungan yang luas, menghindari tikungan tajam dan medan yang curam. Bendungan Xiaolangdi dibangun untuk mengendalikan Sungai Kuning yang terkenal karena banjirnya, serta lumpur yang sangat besar yang terbawa arus. Bendungan ini menggabungkan fungsi waduk dan pengendalian sedimen, pembangkit listrik, sekaligus jalur navigasi, sesuatu yang jarang dicapai bendungan lain. Dapat melepaskan air bertekanan tinggi untuk membilas lumpur ke hilir dan membersihkan dasar sungai secara terkendali. Memiliki pintu air raksasa yang saat dibuka menciptakan air terjun yang dahsyat dengan kekuatan ekstrim. Pertunjukan pelepasan lumpur menjadi tontonan yang begitu memukau, sehingga menarik wisatawan, fotografer serta media internasional. Intercontinental Shanghai Wonderland. Hotel menakjubkan ini dibangun di dalam bekas tambang yang terbengkalai, terletak di barat daya Shanghai. Alih-alih menjulang ke langit, bangunan ini menurun ke kedalaman mengikuti permukaan tebing tambang, diklarifikasikan sebagai resor ekologi. Hotel ini memanfaatkan air danau serta massa termal tambang untuk mengatur suhu dalam ruangan. Stadion Olimpiade Hangzhou berdiri di tepi Sungai Qiantang, di Provinsi Zhejiang, dirancang untuk menjadi tuan rumah Asian Games tahun 2022 lalu. Desainnya terinspirasi oleh bunga teratai, simbol kecantikan dan pertumbuhan dalam budaya Cina, diwujudkan melalui 28 kelopak logam. Menjadi tuan rumah acara olahraga internasional, konser upacara dan kegiatan budaya kelas dunia. Atap logamnya dilengkapi dengan lampu LED yang dapat diprogram untuk menerangi kelopak bunga di malam hari dengan pertunjukan warna yang memukau. Bagaimana menurut kalian rekayasa megastruktur futuristik China ini? Silahkan salurkan pendapat kalian di kolom komentar. Sekarang mari kita lanjut pembahasan lainnya. Pada pukul 4.17 waktu Pasifik, operator radar di atas USS John Finn, kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat, yang ditugaskan ke Armada ke-7, mendeteksi beberapa kontak permukaan yang bergerak dalam formasi rapat 180 mil laut di Tenggara Okinawa. Apa yang awalnya merupakan patroli maritim standar, dalam hitungan jam akan berubah menjadi salah satu konfrontasi paling berbahaya di tahun 2025. Awalnya jejak radar tampak biasa saja, seperti kapal dagang atau mungkin konvoi sipil, namun saat tanda-tandanya makin jelas, pusat informasi pertempuran menjadi sunyi. Mereka bukan berdagang, mereka adalah dua kapal penjelajah kelas Renhai tipe 055 milik Cina, 3 kapal perusak kelas Udaloi Rusia dan sepasang kapal frigates China, berlayar dalam formasi sempurna. Rute mereka langsung menuju kelompok kapal induk Amerika Serikat, yang dipimpin oleh USS Ronald Reagan. Pukul 4.26, perintah dikeluarkan di atas kapal Reagan. Kondisi kedua peringatan kontak permukaan, FA-18 Super Hornet disiapkan di D penerbangan, dan pesawat peringatan dini E-2DH Hawkeye dikerahkan untuk mendapat ketinggian dan melacak armada yang datang. Menurut sumber yang diperoleh laporan Global Warfare, formasi gabungan China-Rusia telah membayangi kapal-kapal Amerika selama lebih dari 48 jam.
Beijing dan Moskow menyebutnya sebagai patroli keamanan gabungan, namun analis Pentagon tahu lebih baik, citra satelit dari malam sebelumnya menunjukkan palka rudal yang ditemukan di kapal penjelajah China, dan helikopter CA-27 yang terpasang di DE dipersenjatai dengan torpedo anti kapal selam. Ini bukan patroli, ini ujian, kata salah satu seorang analis. Pada pukul 4.41, kapal Rusia dan China melakukan manuver terkoordinasi, membagi formasi dan mengepung kelompok penyerang kapal induk Amerika Serikat. Pada radio 90 mil gerakan pincer klasik yang digunakan untuk menyelidiki pola respons Amerika Serikat. Di pusat informasi pertempuran seorang perwira berteriak, "Mereka sedang mengepung kita." Petugas aksi taktis tidak menjawab, dia tidak membutuhkannya. Semua orang tahu apa artinya ini. Selama 12 menit berikutnya keheningan radio mendominasi gelombang udara. Kemudian serangkaian transmisi transkripsi dicegat oleh rangkaian intelijen sinyal USS Shiloh, transmisi Rusia yang berisi koordinat yang cocok dengan posisi Reagan saat ini. Mereka tidak hanya melacak, mereka menargetkan. Pukul 4.53 Laksamana Kenneth Royce, Komandan Armada ke-7 memberi perintah, siapkan pasukan, luncurkan patroli udara tempur CAP. Dalam beberapa saat 4 Super Hornet melesat ke langit fajar, dikawal oleh EA-18G Growler yang dilengkapi dengan peperangan elektronik. Dari ketinggian lebih dari 20.000 kaki pilot melaporkan kontak visual kapal perang Rusia dan China, berlayar berdampingan, rudal mereka terbuka. Salah satu kapal penjelajah China bahkan mengarahkan radar tipe 346-nya langsung ke kapal induk Amerika Serikat. Sebuah tindakan yang kemudian digambarkan oleh pejabat Pentagon, sebagai tindakan yang hampir merupakan keterlihatan yang bermusuhan. Menjelang pukul 5 Pasifik tidak lagi tenang, lautan di antara armada itu bersinar dengan radar dan sapuan sonar yang aktif. Setiap gerakan, setiap sinyal, setiap kunci radar terasa seperti percikan yang dapat memicu konfrontasi global. Sebuah kapal perusak China melintasi batas pertempuran hanya 24 mil laut dari USS John Finn. Angkatan Laut Amerika Serikat tidak punya pilihan selain menanggapi. Beberapa saat berikutnya akan menentukan apakah pertemuan ini diakhiri dengan peringatan radio, atau tembakan rudal. Pukul 5:01 Samudra Pasifik Selatan Okinawa, kapal perusak China tipe 052D Kunming memecah formasi, dan mulai menutup celah pada kecepatan 28 knot. Susunan radarnya terkunci langsung ke USS John Finn. Di atas kapal Finn pusat informasi pertempuran menyala merah. Kunci kendali kebakaran telah dikonfirmasi. Nadanya jelas bernada tinggi, mendesak dan mematikan. Pihak Cina sedang bersiap untuk terlibat. Laksamana Kenneth Royce di atas USS Ronald Reagan langsung diberi pengarahan. "Tuan, kami mendapat penerangan dari radar musuh vektor terkonfirmasi." Respon Royce tenang, "Jika mereka mencari reaksi mari kita berikan mereka satu." Pukul 5:04 Reagan bergemuruh hidup, ketapel 1 dinyalakan meluncurkan pasangan pertama FA-18E Super Hornet, yang dipersenjatai dengan rudal udara ke udara AIM-112D dan AGM-88 HAMS, yang dirancang untuk operasi anti-RAR. Dalam hitungan menit kapal induk berubah menjadi badai baja dan api E-2. Hawkeyes berputar pada ketinggian 25.000 kaki menyiarkan gambar udara langsung. Setiap kapal dalam jarak 200 mil laut, di sebelah timur USS Shiloh dan USS Higgins bergerak ke posisi bertahan. Sistem Aegis menyiapkan pencegat SM-6. Di sisi barat kapal penjelajah China Lhasa mengirimkan sinyal berkode kepada kapal penjelajah Rusia Admiral Tributes. Analis kemudian mengkonfirmasi melalui sigan yang dicegat, bahwa ini adalah perintah sinkronisasi penargetan yang secara efektif menghubungkan sistem radar kedua negara. Pesannya jelas, mereka sekarang beroperasi sebagai satu kelompok penyerang. Pukul 5:07 kapal perusak China Kunming meluncurkan helikopter Z-9C. Menurut sumber yang diperoleh Global Warfare Report adalah, untuk mensimulasikan serangan torpedo tingkat rendah, sebuah provokasi yang disengaja. Sebagai tanggapan, pesawat Angkatan Laut Amerika Serikat MH-60 RSA Hawk, lepas landas dari USS John Finn terbang rendah melintasi ombak dengan kecepatan 140 knot. Kedua helikopter bertemu di udara dengan jarak kurang dari 5 mil laut. Setiap kru dapat melihat kru lainnya melalui kaca. Tak ada tembakan yang dilepaskan, tetapi ketegangannya bagaikan kabel listrik bertegangan tinggi. Pada pukul 5:10 peperangan elektronik dimulai.
Rudal EA-18C dari Reagan melepaskan rentetan serangan yang mengganggu frekuensi radar China, dan memutus data pelacakan permukaannya. Tiba-tiba pada tampilan kapal perusak China armada Amerika Serikat lenyap, kontak hantu muncul ratusan, gema radar palsu membanjiri layar, mereka kebingungan melanda jembatan Lasya untuk pertama kalinya, para pemburu menyadari bahwa mereka buta. Sementara itu di pihak Rusia kapal perusak Marshal Saposnikov mengunci radar pengendali tembakannya ke USS Silo. Itulah momen ketika Laksamana Royce mengesahkan Operasi Sentinel Spear, manuver pertahanan aktif pertama oleh Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik sejak 2018. Sistem Aegis Silo mengaktifkan daya penuh dalam waktu kurang dari 3 detik. Rudal pencegat SM-6 melesat ke langit bukan untuk menyerang tetapi untuk menunjukkan kemampuan. Bom itu meledak tanpa bahaya pada ketinggian 12.000 kaki di atas permukaan laut, menerangi fajar dengan kilatan putih kebiruan. Pesannya tidak salah lagi, Amerika sudah muak dikurung. Kapal-kapal Cina segera memutus aliran listrik ke radar penarget mereka. Kapal-kapal Rusia yang lebih lambat bereaksi mempertahankan kunci sebagian hingga pukul 5.16 ketika sepasang pesawat patroli Angkatan Laut Amerika Serikat P-8 Poseidon tiba di atas kepala mereka menjatuhkan anak-anak salju di seluruh wilayah, membentuk perimeter akustik tak terlihat, peringatan yang jelas bahwa setiap gerakan di atas maupun di bawah air akan langsung terdeteksi. Jika perang antara Amerika vs China dan Rusia pecah, siapakah yang akan keluar sebagai pemenang?